Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-temanku, apa kabar? Di mana saja berada, yang ada di, terutama yang ada teman-temanku yang ada di rumah sakit, yang lagi menjaga nenek dan yang lagi sakit. Di mana saja Anda berada, rumah sakit manapun yang ada di Taiwan ataupun di Indonesia. Dan apa kabar semuanya yang lagi ada di rumah, yang ada di pasar. Jangan lupa ya, bawa masker dan berhati-hati, karena semuanya itu, penyakit itu tergantung pada diri kita sendiri. Ya teman-teman, ketemu lagi sama saya TKW ya, dikatakan tenaga kerja wanita. Mudah-mudahan kita adalah tulang punggung, tulang rusuk menjadi tulang punggung ya teman-teman ya. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah, dan jangan pernah membanding-bandingkan kita dengan orang lain ya. Karena kita bisa meniru pekerjaan mereka, tapi rezeki tidak bisa kita tiru. Karena memang sudah ada takarannya atau cetakannya ya teman-teman ya. Selamat pagi yang cerah. Semoga senantiasa dalam keadaan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman ya. Biarkanlah saya curhat dan curhat lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya banyak kejadian ya, saya baca-baca kemarin ada di televisi, ada di Suara BMI, teman kita 11 orang resmi bosan di rumah, makan-makan di luar, ketangkep sama polisi, didenda. Tapi dendanya bisa dikredit, tapi bisa, biarpun dikredit kan kita juga mengeluarkan uang kan gitu. Yang kemarin 9 orang semuanya kaburan, didenda antara 15.000 sampai 300.000. 150 sekitar 60.000 sampai 300.000. Ya sekitar, kalau 60.000 aja itu berarti 5 juta, yang 10 kan 5 juta kali 6 ya. Berarti berapa? 30 juta dia akan setelah membayar denda dia akan dideportasi. Seperti itu ya teman-teman ya. Sebenarnya itu enggak salah sih. Dia cuma bosen. Tapi ya kesehatan ataupun belum ditutup kan sama pemerintah itu, yang denda yang itu, yang ngumpul-ngumpul lebih dari 9 orang itu masih didenda, cuma kalau 1-2 orang tidak. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan sifat ngeyel dan ngengkelnya yang terbawa dari Indonesia itu mbok yo dihilangi gitu loh. Jadi jangan sampai dibawa ke Taiwan. Taiwan itu negara yang super disiplin, seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya juga berharap jangan sampai ada kejadian lagi, kasihan banget. Uang segitu banyak sih, tapi ya juga itulah datangnya uang itu, mau diambil dari mana kita kan tidak tahu juga ya nasib kita. Yang teman-teman saya kena tipu dari pinjaman online juga banyak, harus membayar berapa uang dulu, ujung-ujungnya nggak dicairkan, seperti itu. Jadi jangan terlalu percaya deh dengan semuanya itu ya teman-teman ya. Karena saya kira ini, maaf ya, saya juga nggak ngomongin negara kita sih. Negara kita itu sudah amburadul, carut marut, korupsi banyak, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ya mbok yo, kita yang ada di luar negeri, yang kerja di luar negeri, kita juga harus mematuhi lah, mumpung ada kesempatan. Karena apa? Yang pulang ke Indonesia sekarang ingin kembali ke Taiwan, yang ada di Taiwan ingin pulang, tapi dia kan sama-sama belum merasakan bagaimana keadaan yang ada di Indonesia. Sementara itu lebih baiklah bertahan dulu di Taiwan sini. Kalau sudah COVID itu mereda, insya Allah kita kan bisa pulang dengan baik-baik kan gitu ya teman-teman ya. Dan sekarang kaburan teman-teman ya, kaburan itu sekarang tidak ditangkap, tapi dia nanti dikenakan denda, disuruh kerja dulu, nanti setelah kerja dia membayar denda baru bisa pulang. Enggak seperti dulu langsung ditangkap dipulangin, enggak. Dia disuruh kerja dulu, tapi
identitasnya itu sudah terada di Imingsu atau di imigrasi, tapi suatu saat dia akan dideportasi kalau melakukan kesalahan dan dia harus membayar denda. Seperti itu. Sebenarnya gampang-gampang sih, nggak terlalu sulit sekarang. Dengan keadaan corona itu kaburan masih lebih baik, masih diampuni seperti itu. Cuma harus ada tes COVID, maksudnya harus ada PCR biar nggak penularannya itu biar nggak cepet. Jadi penanganannya lebih baik seperti itu teman-teman ya. Saya kira itu sekarang dalam keadaan pandemi ini malah kaburan itu lebih baik, lebih diperhatikan juga. Karena apa? Ditakutkan menular. Boleh nanti setelah dia itu di karantina, kalau memang positif dia di karantina. Setelah di karantina dia pasti akan dilepaskan kembali, disuruh kerja. Nanti kalau mau pulang dia kena denda, gitu aja sekarang. Jadi sekarang polisi nggak mau asal tangkap, tapi hanya dikenakan denda aja gitu loh. Nanti kalau menyerahkan diri dia didenda berapa baru bisa pulang. Jadi teman-teman sekarang yang kaburan bisa mendengar bagaimana saya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Nanti setelah itu kalau mau MD harus siap-siap ada denda. Nah nanti kalau dendanya kurang ya disuruh kerja dulu lagi untuk melunasi denda itu. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar biarpun kaburan juga diperhatikan sama pemerintah Taiwan, juga bertanggung jawab seperti itu ya teman-teman ya. Ini kabar baik sebenarnya, tidak terlalu seperti kemarin mesti polisi langsung ambil, langsung ciduk, langsung dibawa ke Imingsu, ke imigrasi untuk di proses pemulangan. Sekarang tidak. Kalau Anda tidak ditangkap, cuma Anda disuruh tes kesehatan. Jadi identitas Anda itu benar ada dan Anda sudah negatif COVID, jadi Anda bisa dilepaskan karena negatif COVID. Yang nggak dilepaskan itu, yang positif COVID nanti disuruh karantina. Seperti itu kan, semuanya yang nanggung juga pemerintah Taiwan. Sebenarnya di Taiwan itu sangat mudah dan sangat gampang kalau kitanya mau mentaati peraturan seperti itu. Dan tidak semudah itu sekarang mau memulangkan, karena apa? Penyakit virus-virus itu mesti mencrok melu gitu loh. Yo konco-konco kabeh iki kudu ngerti ini tong. Sifat ngeyel, sifat ngeyel kuwi ora usah digowo-gowo dhisik masa pandemi iki. Ya teman-teman ya, harap teman-teman itu menyadari lah segitu. Jadi jangan asal menyadarilah bagaimana keadaan di Taiwan sini kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya jangan seenaknya sendirilah, wong ini bukan negara kita ya kayak kalau gitu ya teman-teman ya. Dan ini termasuk gimana ya, Taiwan tuh baik banget loh teman-teman. Taiwan tuh baik banget. Kalau nggak mau naik gaji dinaikkan sekarang, yang mulai 17 itu kayaknya udah hampir dihapus. Semuanya majikan-majikan mau bayar antara 25 sampai 30 loh resmi. Itu enggak ngapus loh teman-teman ya. Sungguh. Ya teman-teman ya, yang kaburan dan yang resmi enggak usah kabur lah. Toh kabur ya sama saja sekarang ya toh. Yang resmi enggak usah kabur. Kelihatannya banyak juga yang kabur biar ada keadaan seperti ini. Kerja juga sama saja kayak gitu ya teman-teman ya. Ini hanya curhat sedikit curhat, memberikan arahan, ya bukan arahan sih, kita saling mengingatkan lah seperti itu. Saya pun di sini biarpun resmi ya namanya orang kerja, ikut orang ya ada ketidaknyamanan lah seperti itu. Bosen itu bukan hanya 1-2 hari, setiap hari kita bosen. Bagaimana kita menghilangkannya? Ya menghibur diri seperti ini, buat video lagi seperti itu ya teman-teman ya. Jangan gimana ya, karena bosen terus kita ngawur, janganlah. Kalau kita bosen ngawur, keluar seenaknya sendiri, itu akan membuat diri kita lebih soro, lebih nggak mudah gitu loh teman-teman ya. Saya juga nggak habis pikir. Kalau uang mau hilang, jalannya ada saja. Yang lewat pinjaman online nggak cair, yang kena denda, yang ini, yang itu, ada aja jalannya teman-teman ya.
kayaknya memang persoalan itu nggak ada habisnya kalau kita nggak mau disiplin pada diri kita sendiri ya teman-teman. Masalah itu kok nggak ada habisnya, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menjaga diri kita agar diri kita nggak terkena masalah. Tapi namanya manusia, kita masih bernyawa bernapas, tentu ada masalah, tapi mengurangi masalah gitu loh, jangan menambah masalah. Kita itu hidup di dunia itu kalau kita jalannya nggak lurus itu bermasalah, jadi diluruskan biar nggak tambah masalah. Apalagi kita kerja di luar negeri ya teman-teman, kerja di luar negeri sudah mulai dari rumah sudah banyak masalah, nggak terbang kadang-kadang kitanya yang menyalahgunakan seperti itu. Jadi kita itu sebenarnya masalah itu kita buat sendiri. Sudah diomongin kayak gini nggak manut, sudah ngomongin kayak gini nggak nurut, berarti kan kita yang membuat masalah seperti itu. Jadi kita kan nggak usah menyalahkan, oh karena polisi ini nggak usah menyalahkan yang lain. Itu kita kembali lagi ke diri kita sendiri, introspeksi diri, bagaimana saya agar bisa mengurangi masalah saya tanpa masalah, kan gitu ya teman-teman. Kalau semua yang terjadi kita ikhlaskan saja, walaupun hati kita tidak bisa ikhlas 100% nggak bisa ikhlas, selalu ingat seperti itu ya teman-teman ya. Ini curhat saya hari ini ya teman-teman ya. Semoga kita semua diberi kesehatan, keselamatan, dan yang ada di Indonesia mudah-mudahan Mbak Corona cepat pergi dan tidak akan kembali lagi. Mudah-mudahan Mbak Coronanya cepat pergilah. Kasihan orang tua kita, teman-teman kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, sudah bahan makanan termakin mahal, ada COVID lagi, kan seperti itu ya teman-teman ya. Dan saya hari ini juga akan menghadiahi berdoa ya teman-teman ya, tapi ini yang saya doakan hanya ayat kursi yang saya baca, biarpun setiap saat ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawmun lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man jarati yasbahu indahu illa bi idni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaudu hibluhuma wa huwal aliyul azim. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka min ghazaini fadlik raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sirni ilma warzuqni fama Rabbi sirli sodri wa yasirli amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa setiap saat, mohon ampun kepada Allah. Di dunia tidak ada yang tidak mungkin, tapi tidak ada yang sesuatu hal yang tidak bisa dijangkau. Kun payakun, insya Allah Gusti Allah akan melindungi kita dari mara bahaya. Amin amin ya robbal alamin. Bye bye. Setiap saat